Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Azizul dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasakti, Bekasi. Oke, baiklah, saya akan mempresentasikan matematika bisnis dari dosen Eti Dayani. Matematika bisnis merupakan salah satu ilmu matematika terapan, di mana masalah yang muncul dalam ekonomi atau bisnis seperti biaya, harga, upah tenaga kerja, permintaan dan penawaran, penghasilan dan laba, produksi, dan sebagainya. Diselesaikan dengan menggunakan analisis matematika untuk mendapatkan kesimpulan dan keputusan yang terbaik. Dalam matematika ekonomi, penulisan variabel biasanya menggunakan huruf pertama dari variabel bersangkutan, seperti P untuk price, Q untuk quantity, TC untuk total cost, TR untuk total revenue, C untuk consumption, I untuk investment, Y untuk income, G untuk government expenditure, S untuk saving, T untuk tax, X untuk export, M untuk import, dan sebagainya. Penulisan konstanta parameter menggunakan huruf Yunani, seperti yang ada di presentasi saya hari ini. Nilai untuk variabel maupun konstanta biasanya berupa bilangan real, yang terdiri dari bilangan rasional dan irasional. A. Deret aritmatika dan geometri. Deret aritmatika adalah penjumlahan suku-suku dari barisan aritmatika. Penjumlahan dari suku-suku pertama sampai suku Kn barisan aritmatika dapat dihitung dengan rumus Sn sama dengan N per 2 buka kurung A tambah UN tutup kurung. Atau jika disubstitusikan menjadi UN sama dengan A tambah buka kurung N kurang 1 tutup kurung B. Keterangannya A sama dengan suku pertama, B sama dengan beda, N sama dengan 0, 1, 2, dan seterusnya. Deret geometri. Deret geometri adalah penjumlahan suku-suku dari barisan geometri. Penjumlahannya dari suku-suku pertama sampai suku Kn, barisan geometri dapat dihitung dengan rumus berikut. Sn sama dengan A, buka kurung 1, dikurang R, kuadrat N, tutup kurung, per, buka kurung 1, kurang R, tutup kurung, dengan syarat R kurang dari 1. Maksudnya R kecil dari 1. Atau Sn sama dengan A, buka kurung R kuadrat N, dikurang 1, tutup kurung, per R, per buka kurung R, dikurang 1, tutup kurung, dengan syarat R besar dari 1. Model perkembangan usaha, B, merupakan penerapan teori baris dan deret. Perkembangan usaha yang dimaksud adalah sejauh usaha-usaha yang pertumbuhannya konstan dari waktu ke waktu mengikuti perubahan baris hitung. Dasar teori deret hitung ialah deret yang perubahan suku-sukunya berdasarkan penjumlahan terhadap sebuah bilangan tertentu. Bilangan yang membedakan suku-suku dari deret hitungan ini dinamakan pembeda, yang tak lain merupakan selisih antara nilai-nilai dua suku yang berurutan. Rumus suku Kn dari deret hitung suku Kn dari suatu deret hitung dirumuskan sebagai berikut. UN sama dengan A tambah buka kurung N kurang 1 tutup kurung B. Rumus jumlah N suku, jumlah sebuah deret hitung dengan suku tertentu dirumuskan sebagai berikut. Sn sama dengan N per 2 buka kurung A tambah UN tutup kurung. C. Modal bunga. Modal bunga terbagi dua. Modal bunga sederhana dan modal bunga penjebuk. Pengertian dari modal bunga sederhana. Bagian dari aplikasi ekonomi untuk baris dan deret konsep dasar model bunga mengukur nilai waktu dari uang atau time value of money. Model bunga penjemuk pengertiannya menerapkan deret dalam kasus simpan pinjam dan kasus investasi. Pendapatan bunga sederhana dapat dinyatakan dengan rumus I sama dengan P titik I titik N. Fn sama dengan P buka kurung I tambah I titik N tutup kurung. Atau P sama dengan Fn per buka kurung 1 ditambah I titik N tutup kurung. Keterangan. I jumlah pendapatan bunga, P pinjaman pokok atau modal awal, nilai saat ini atau prinsipal. I tingkat bunga tahunan, N periode atau waktu, Fn nilai pada masa Kn atau future value.
Pendapatan bunga majemuk dapat dinyatakan dengan rumus Fn sama dengan P titik buka kurung 1 tambah I per M tutup kurung kuadrat N dalam kurung M dalam kurung juga. Fn sama dengan P titik buka kurung 1 tambah I tutup kurung kuadrat N. Keterangan Fn nilai masa datang, P nilai sekarang, I jumlah pertahunan, N jumlah tahun. Jadi, pendapatan bunga yang diinvestasikan kembali pada modal awal untuk setiap permulaan periode disebut dengan bunga majemuk. E. Pengertian modal pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan penduduk adalah perubahan populasi sewaktu-waktu dan dapat dihitung sebagai perubahan dalam jumlah individu dalam sebuah populasi menggunakan per waktu unit untuk pengukuran. Rumus modal pertumbuhan penduduk. Pn sama dengan P1 R kuadrat N dikurang 1. Atau R sama dengan 1 tambah R. Keterangan PT jumlah penduduk tahun PT sama dengan jumlah penduduk tahun KN. T waktu atau periode. R tingkat pertumbuhan per periode. P1 jumlah penduduk tahun ke-1 atau tahun dasar. Rumus pertumbuhan penduduk alami. PT sama dengan PO sama dengan PT sama dengan PO ditambah buka kurung L dikurang M tutup kurung persen sama dengan L buka kurung L dikurang M tutup kurung PO dikali 100%. Keterangannya jumlah penduduk di tahun akhir perhitungan PT, PO jumlah pendudukan di tahun awal perhitungan, L jumlah kelahiran, M jumlah kematian, persen persentase pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan penduduk total. Contoh rumusnya, PT sama dengan PO ditambah buka kurung L dikurang M, tutup kurung, ditambah buka kurung I dikurang E, tutup kurung. Persen sama dengan buka kurung L dikurang M, tutup kurung, ditambah buka kurung I dikurang E, tutup kurung, PO dikali 100%. Keterangannya, PT jumlah penduduk di tahun akhir perhitungan, PO jumlah penduduk di tahun awal perhitungan, L jumlah kelahiran, M jumlah kematian, I jumlah imigrasi, E jumlah imigrasi, persen persentase pertumbuhan penduduk total. Pengertian bunga majemuk. Ini seperti yang di atas, bunga majemuk. Bunga yang jatuh tempo ditambahkan ke nilai pokok pada akhir setiap periode, kompun atau periode perhitungan bunga untuk mendapatkan pokok yang baru atau bunga berbunga. Periode perhitungan bunga dapat dinyatakan dalam mingguan, bulanan, triwulan, dan semesteran atau tahunan. Perhitungan bunga majemuk S sama dengan P buka kurung I buka kurung 1 tambah I tutup kurung N dan I sama dengan JM per M. Keterangannya P nilai pokok awal prinsipal, S nilai akhir, N jumlah periode perhitungan bunga, M frekuensi perhitungan bunga dalam setahun, JM tingkat bunga nominal tahun dengan periode, perhitungan M kali per tahun, I tingkat bunga per periode perhitungan bunga. F. Fungsi permintaan, penawaran, dan keseimbangan pasar. Fungsi permintaan adalah suatu fungsi yang menunjukkan hubungan antara kuantitas barang atau jasa yang diminta konsumen dengan harga barang atau jasa tersebut. Bentuk fungsi permintaan. Contoh rumus, P sama dengan A dikurang B, Q. Q sama dengan A dikurang B, P. Keterangan, P harga barang per unit, Q jumlah barang yang diminta, A angka konstanta, B kemiringan atau gradien. Fungsi penawaran adalah suatu fungsi menunjukkan hubungan antara harga barang atau jasa yang ada di pasar dengan kuantitas penawaran yang ditawarkan oleh seorang produsen. Contoh rumus bentuk fungsi penawaran, P sama dengan A ditambah B, Q. Q sama dengan A tambah BP. Keterangan, P harga barang per unit, Q jumlah barang yang diminta, A angka konstanta, B kemiringan atau gradien. Rumus menentukan fungsi permintaan dan penawaran. P dikurang P1 sama dengan Q dikurang Q1.
per P2 dikurang P1 sama dengan Q2 dikurang Q1. Keterangannya, P harga, P1 harga diketahui 1, P2 harga diketahui 2, Q permintaan, Q1 permintaan diketahui 1, Q2 permintaan diketahui 2. G. Pengaruh pajak dan subsidi terhadap keseimbangan pasar. Pengertian pajak. Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang atau yang dapat dipaksakan. Dengan tiada mendapat jasa timbal balik yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum, terdapat jenis-jenis pajak antara lain pajak penghasilan, PPH, pajak bumi dan bangunan, PBB, pajak pertambahan nilai, PPN. Fungsi penawaran sebelum pajak adalah P sama dengan A ditambah BQ. Fungsi penawaran setelah pajak adalah P sama dengan A tambah BQ tambah TP. Pengertian subsidi. Subsidi adalah bantuan yang diberikan pemerintah kepada produsen sehingga harga ditawarkan sesuai dengan keinginan pemerintah dengan harga lebih murah daripada harga semula. Penawaran sebelum subsidi, P sama dengan A ditambah BQ. Penawaran sesudah subsidi, P sama dengan A tambah BQ kurang S. Oke, baiklah. Sekian presentasi saya. Kalau ada salah dan nyangga, saya mohon maaf, karena yang sempurna itu hanya milik Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.